Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Berdoa cukup. Ibu presensi dulu ya. Yang nggak hadir hari ini siapa? Baik, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau menanyakan materi sebelumnya. Di minggu sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang jenis-jenis tari tradisi. Nah, jenis-jenis tari tradisi ada berapa? Coba sebutkan ada apa saja? Tari asli, tari gerakan, tari kreasi baru. Coba ada yang bisa menjelaskan apa itu tari klasik? Dari Silakan. musik tradisional yang masih menggunakan nilai-nilai adat-adat tertentu. Jadi tari klasik adalah tarian yang masih menggunakan adat-adat terdahulu atau lahir di lingkungan keraton. Dan tarian ini biasanya masih menggunakan pakem-pakem tertentu. Kemudian tari kerakyatan, coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya betul, jadi tari kerakyatan adalah tari yang lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat. Kemudian tari kreasi baru. Ya, jadi tari kreasi baru adalah tari yang sudah berkembang. Jadi itu berdasarkan kreativitas dari koreografernya. Nah, sebelum masuk pada materi hari ini, menurut kalian seni tari itu diciptakan ada fungsinya tidak? Nah, sesuai dengan materi kita hari ini yaitu fungsi tari. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kembali fungsi-fungsi tari. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh tarian sesuai dengan setiap fungsi tari. Fungsi tari yang pertama sebagai sarana upacara adat. Nah, fungsi ini, tarian ini digunakan dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan upacara adat seperti adat keagamaan, kemudian keselamatan, permohonan doa, kemudian hal-hal yang masih berhubungan dengan ritual adat. Sebagai contoh, misalnya tari Sanghyang Jaran dari Bali. Nah, tarian ini berfungsi atau bertujuan sebagai untuk mengusir roh jahat. Dalam artian, tarian ini difungsikan sebagai ritual adat untuk memohon keselamatan. Coba selain tari Sanghyang Jaran dari Bali, ada yang bisa memberikan contoh? Nah, iya betul, tari Gantang dari Kalimantan. Coba alasannya apa kenapa tari Gantang dari Kalimantan? Ya betul, jadi tarian ini digunakan sebagai untuk memperoleh keselamatan dari Dewi. Kemudian yang kedua ada media hiburan. Tentunya kita sudah tidak asing dengan tari-tarian yang difungsikan sebagai media hiburan. Di sini ada yang pernah melihat jagilan? Nah, jagilan ini termasuk ke dalam tarian yang difungsikan sebagai media hiburan. Kenapa begitu? Media hiburan ini kenapa ditampilkan dalam acara-acara yang bertujuan untuk menyenangkan penonton seperti acara Hitana, 17 Agustusan, dan juga malam tahun baru. Coba selain tari jadilan ada apa? Tari Badui, terus tari? Kemudian yang ketiga sebagai sarana pertunjukan. Dipertunjukkan dengan mengedepankan aspek koreografi dan konsep serta tema yang terstruktur. Sebagai contoh, Ibu kemarin di semester 6 ada uji koreografi kelompok. Di situ kita diminta untuk membuat sebuah tarian. Tetapi kita tidak hanya membuat tarian saja, kita juga diminta untuk menyiapkan tata cahaya, tata kostum, tata rias, tata panggung. Jadi yang perlu digarisbawahi, kalau sarana pertunjukan itu kita mengedepankan aspek koreografi, keindahan dan juga artistik. Sedangkan media hiburan itu hanya bertujuan untuk menyenangkan penonton. Bisa dipahami perbedaannya? Kemudian yang keempat sebagai media pendidikan, mengandung nilai-nilai budaya yang relevan dengan kehidupan sosial, khususnya peserta didik. Misal contohnya tari saman. Nah, kalau tari saman kan itu dilakukan berkelompok. Nilai yang terkandung dalam tari saman adalah nilai gotong. Karena apa? Kalau misalnya kita tidak ada kerjasama dalam
Coba ada yang bisa memberikan contoh untuk yang kelima ini? Nah, tari reog asalnya dari mana? Nah, setiap kali kita mendengarkan kata reog atau tari reog, pasti kita sudah langsung menuju ke Jawa Timur atau Ponorogo. Nah, inilah yang disebut sebagai ekspresi budaya daerah setempat. Bisa dari kelima fungsi ini, mungkin ada yang masih bingung atau sudah paham semua? Kalau sudah paham, Ibu akan membagikan tugas kelompok. Silahkan kalian berkelompok dalam 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai fungsi tari. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat, contoh tariannya tari gantar dari Kalimantan. Alasannya digunakan untuk upacara adat selamatan Dewi Sri. Yang kedua, sarana hiburan. Contohnya tari dari Sleman. Fungsinya biasanya digunakan untuk menghibur masyarakat dalam acara Cara pertunjukan tari beda asal daerah tari biasanya digunakan untuk mengembangkan jiwa daerah. Media pendidikan tari aman dan tari adat difungsikan sebagai media pendidikan baik untuk mengajarkan nilai budaya, keterampilan motorik maupun ekspresi diri. Ekspresi budaya tari Islam dari Papua sebagai mengekspresikan nilai-nilai tradisi dan sejarah suatu kelompok. Jadi hal baru yang kami dapat adalah mengetahui fungsi tari dan macam-macam tarian. Manfaatnya kita dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ditutup materi pada siang hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi kita yang sudah dipelajari pada siang hari ini. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang fungsi tari. Yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu menit doa. Ya. Orang-orang ada yang itu ulangan berkomunikasi semoga bertemu miturut orang kami dapat sambut dan jambak semua kami kita salam dan guru.